Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratal mustaqim wa da'i ila dinil qayyim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Asbahna wa asbahna billah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan kenikmatannya sampai detik ini kita dapat menjalankan berbagai amal kebaikan. Semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita telah menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah dan sejenak duduk mengikuti ta'lim, dan ini juga bagian dari amal kebaikan, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda kepada kita semua. Mulai hari ini insya Allah dengan izin Allah, dan juga semoga Allah mudahkan kegiatan kita akan mengkaji kajian Tazkiyatun Nafs, mengkaji sebuah kitab yang berjudul Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, karya Syekh Said Hawa. Intisari dalam penyucian jiwa. Jadi kitab ini merupakan khulasah atau ringkasan dari kitab induknya yang berjudul Ihya Ulumuddin, karya siapa? Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kitab induknya sudah sangat masyhur ya. Tapi kenapa kitab ini yang saya pilih? Menurut saya kitab ini mudah untuk kita fahami dalam melakukan tazkiyatun nafs dan praktis untuk kita jalankan. Dan kemudian juga Syekh Said Hawa telah mentakhrij berbagai dalil baik dari Quran maupun hadis yang ada di dalam kitab induknya, yaitu Ihya Ulumuddin, sehingga kita akan lebih kuat lagi di dalam memahami dan juga menjalankan berbagai arahan yang terdapat di dalam kitab tersebut. Jadi kalau di kitab induknya itu kan banyak dalil-dalil yang harus ditakhrij kembali karena derajatnya ya, terutama hadis-hadisnya itu banyak juga yang perlu dipilih ya, mana yang lebih sahih gitu, mana yang lebih tinggi derajatnya. Nah itu yang dilakukan oleh Syekh Said Hawa gitu ya. Jadi insya Allah kita akan mengkaji kitab ini, mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sampai dengan tuntas insya Allah. Mendoakan semoga saya juga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan kita semua juga dimudahkan dalam mengikuti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mulai dari bab muqaddimah, dari pendahuluan.
tetapi temanya yaitu tentang nanti kita akan mengetahui tentang ahamiyatu tazkiyatun nafs, tentang urgensi tazkiyatun nafs. Jadi kenapa tazkiyatun nafs itu penting? Kenapa urgen? Langsung saja. Muqaddimatun, pendahuluan. Bu'itsar rusul alaihi wassalatu wassalam liyudzakiru bi ayatillah. Diutusnya para rasul, salawat dan salam atas mereka, yaitu dalam rangka liyudzakiru bi ayatillah, dalam rangka memberikan peringatan kepada umat, ya, liyudzakiru bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Dalam rangka memberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah. Wa liyu'allimu hidayat Allah, dan memberikan pengajaran, ya, tentang petunjuk Allah. Wa liyuzakku al-anfusa 'alaiha, dan dalam rangka menyucikan jiwa, ya, dengan petunjuk tersebut. Fata'limu wa tadhkiru wa tazkiyatu hiya min ahammi muhimmatir rusul. Jadi kata beliau, kata Syekh Said Hawa, maka ta'lim, tadhkir, dan tazkiyah, ya, pengajaran, ta'lim, ya, memberikan pengajaran, wa tadhkir, memberikan peringatan, wa tazkiyah, dan melakukan penyucian jiwa maksudnya, hiya min ahammi muhimmatir rusul. Jadi ini merupakan bagian penting dari misi para rasul. Unzur misdaqul dzalika fi da'wati Ibrahim alaihi salam bi dzurriyyati. Perhatikan bagaimana kebenaran hal ini dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang ditujukan untuk keturunannya, untuk anak cucu. Ya. Allah abadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wa ba'ats fihim. Ya. Jadi ini kalimatnya Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wanzur al-istijabatu li hadhihi da'wah wal minnatu ala hadhihi ummah fi qawlihi ta'ala. Kemudian kata Syekh Said Hawa, perhatikan bagaimana jawaban atas doa ini, maksudnya jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wal minnatu ala hadhihi ummah, dan menjadi karunia bagi umat ini di dalam firman Allah taala. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an di ayat lanjutannya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 151. Ya. Apa jawaban Allah? Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus, ya, kepada kalian rasulan minkum, seorang rasul di antara kalian, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 151. Walaqad qala Musa alaihi salam li Fir'aun. Kemudian Syekh Said Hawa juga menguatkan kembali dengan dalil berikutnya, ya, untuk menguatkan tentang muhimmatur rusul tadi, ya, misi penting para rasul tadi. Jadi, dan sungguh, ya, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at ayat 18 ayat 19. Ya.
Fakul halaka, Allah berfirman kepada Nabi Musa, maka katakanlah halaka ila an tazakka, tidakkah engkau menginginkan ya untuk melakukan penyucian ya atau melakukan tazkiyah, wa ahdiyaka ila rabbika, yang dengan itu aku akan menuntunmu, kata Nabi Musa kepada Firaun, ya, kepada Tuhanmu. Fatahsya, ya, yang dengan itu kamu akan memiliki rasa takut, ya, takut kepada Allah. Nanti kita bahas, ini menarik. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah Ta'ala, kata Syekh Said Hawa di dalam surat yang lainnya, di surat Al-Lail ayat 17 ayat 18, wa sayyidannabuhal atqa, ya. Dan telah dijauhkan dari neraka baginya al-atqa, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang mereka ini senang memberikan hartanya, ya, yatazakka, dalam rangka menyucikan jiwa. Jadi di situ ada poin pentingnya, orang-orang yang bertakwa itu senang melakukan tazkiyah, melakukan ya penyucian jiwa. Wa qala, dan juga firman Allah yang lainnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat 9 sampai ayat 10, ya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa. Wa tazkiyatun nafsi min muhimmatir rusul. Maka tazkiyatun nafs ini, ya, kata Syekh Hawa, dari dalil-dalil yang tadi beliau sudah sampaikan, sangat jelas merupakan bagian penting dari misi para rasul. Wa hiya hadafun lil muttaqin, ya, dan tazkiyatun nafs ini juga, dan dia merupakan hadaf itu sasaran, ya. Sasaran bagi orang-orang yang bertakwa, artinya menjadi sebuah obsesi orang-orang bertakwa untuk selalu melakukan tazkiyatun nafs. Menjadi kebiasaan dan rutinitas orang-orang yang bertakwa selalu membersihkan jiwanya. Wa 'alaiha madarun najah wal halaka 'indallahi 'azza wa jalla. Dan atasnya, artinya tazkiyah ini juga menjadi poros penentu, ya, antara an-najah wal halak, ya, menjadi penentu antara kesuksesan atau kecelakaan seseorang indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau menyimpulkan demikian? Sebab nanti di hadapan Allah ketika kita disidang, ya, ketika kita dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita, ya, disitulah kita akan sukses atau celaka, kan. Nah, orang-orang yang menyucikan jiwanya semasa hidupnya, dia akan mendapatkan kesuksesan, sementara yang selalu mengotori jiwanya akan mendapatkan kecelakaan. Dia akan celaka. Kenapa demikian? Nanti kita dalami, ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari paparan Syekh Said Hawa tadi dalam kalimat pembukanya, ya, kita bisa menyimpulkan tentang ahamiyatut tazkiyatun nafs, ya, menyimpulkan tentang urgensi dari penyucian jiwa. Apa sih urgensi dari tazkiyatun nafs itu? Maka yang pertama bisa kita simpulkan, ya, dari paparan tersebut, bahwa tazkiyatun nafs itu penting karena fardhatun minallah. Yang pertama adalah kewajiban, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa menyimpulkan ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam tadi diperintahkan oleh Allah, ya, menghadap Firaun, mendakwahkan Firaun, ya. Kalau mau lengkapnya itu silakan nanti dibaca di surat An-Nazi'at dari ayat 16 sampai ayat 26. Inna darabbuhu, ya, bil wadil muqaddasi tuwa, gitu, ya. Inna dahu rabbahu, ketika dia, ya, Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Tuhannya bil wadil muqaddasi tuwa, di sebuah lembah
yang suci, lembah tua ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhab ila fir'auna innahu tagha, gitu kan? Disuruh pergi ya kepada Fir'aun untuk apa? Maksudnya adalah untuk memberikan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ ya, innahu tagha, sesungguhnya dia ini Fir'aun ini telah melampaui batas ya. Artinya kalimat togo ini memberikan isyarat kepada kita Fir'aun ini ya adalah togut gitu ya. Jadi togut itu perbuatannya telah melampaui batas, sosoknya namanya togut. Kenapa sampai dikatakan togo melampaui batas? Nanti kita lihat di ayat lanjutan. Nah, setelah Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu togo, baru muncul tadi itu faqul hallaka ila an tazakka. Jadi Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk pergi ya kepada Fir'aun karena perbuatan Fir'aun ini telah melampaui batas ya untuk memberikan peringatan, dan Allah firmankan faqul, dan katakanlah, maksudnya katakanlah kepada Fir'aun nanti halaka ila antazakka, tidakkah kamu memiliki keinginan untuk melakukan tazkiyah gitu ya. Jadi kenapa Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Fir'aun untuk melakukan tazkiyah, untuk melakukan penyucian jiwa. Karena ya, Nabi Musa alaihissalam di sini ya diperintahkan Allah demikian itu untuk memberikan gambaran bahwa Fir'aun ya dengan segala perbuatannya itu kenapa sampai melampaui batas, karena kekotoran jiwa. Jiwanya yang kotor itulah yang menyebabkan dia banyak berbuat dosa, ya, pembangkangan, bahkan sampai nanti mengaku sebagai wa ana rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Faqul hal laka ila an tazakka. Jadi kan jelas ini adalah kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditujukan kepada ya Nabi Musa alaihissalam ya, objeknya adalah Fir'aun. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan untuk melakukan tazkiyah. Nah, di ayat berikutnya itu dikasih gambaran kenapa Fir'aun disuruh tazkiyah, karena ya kalau dia melakukan tazkiyah kira-kira gitu ya, wa ahdiyaka, nah dia akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan petunjuk. Sebut di sini kalimatnya wa ahdiyaka ila rabbika. Ya, dan aku akan menuntunmu. Jadi Nabi Musa yang akan membimbing ya Fir'aun ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ya. Supaya apa? Fatakhsha, memunculkan rasa takut. Fir'aun itu melampaui batas, Fir'aun itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah, kepada Rabb-nya, ya, lantaran jiwanya yang kotor. Maka sekali lagi dengan ya firman Allah ini, ya, kita mendapatkan pesan penting bahwa ya, tazkiyatun nafs itu adalah fardhatun minallah, ketetapan dari Allah, ya, perintah dari Allah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, menarik nanti kalau mau dibaca sampai tuntas itu setelah Allah mengatakan wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sikap Fir'aun itu justru apa? Setelah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, diminta untuk halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kemudian fa'arahul ayatal kubra, ya, Allah tunjukkan kepadanya ayat-ayat Allah yang besar, gitu ya. Kita tahu kan di antara kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun itu, ya justru Fir'aun menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, bahkan mendatangkan ya para penyihir hebatnya gitu kan. Ya, kemudian apa yang terjadi ya justru ibaratnya adu kehebatan gitu ya. Penyihir itu kemudian menghadirkan ular-ular yang berbisa. Tapi kemudian ya
Dengan izin Allah, ya, Nabi Musa alaihissalam diminta untuk menjatuhkan tongkatnya. Begitu tongkatnya jatuh, ya, tongkat Nabi Musa alaihissalam ini berubah menjadi apa? Menjadi ular besar yang kemudian memakan ular-ular dari para, ya, penyihir tadi, gitu ya. Nah, ini bagian dari fa'arahul ayat al-kubra. Jadi Allah sudah menunjukkan, ya, kebesaran ayat-ayatnya. Ya, jadi Allah sudah menampakkan kekuasaannya melalui Nabi Musa alaihissalam, ya, kepada siapa? Kepada Fir'aun, ya. Tapi fa'arahul ayat al-kubra, lanjutannya begini. Fakadzdzaba wa asa. Yang terjadi Fir'aun itu nggak nyadar juga dan nggak bertobat juga dan nggak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihissalam. Justru fakadzdzaba, dia mendustakan wa asa dan merasa apa? Ya, merasa lebih hebat, ya, merasa bahwa dia itu lebih daripada itu, ya. Dia jadi apa namanya, menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa asa, ya. Nah, ini yang apa namanya, ditunjukkan oleh Fir'aun, ya, setelah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Sampai puncaknya adalah faqala ana rabbukumul a'la. Mendeklarasikan bahwa aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, inilah kesesatan Firaun, dan lagi-lagi, ya, kesesatan yang dilakukan oleh Firaun ini, ya, apa namanya, perbuatan yang melampaui batas ini tidak lain tidak bukan karena kekotoran jiwa, sehingga Allah memerintahkan yang melalui lisannya Nabi Musa alaihissalam, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dengan penyucian jiwa itu dia akan dibimbing kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhannya. Kemudian setelah itu dia akan memiliki rasa takut, ya. Nah, ayat ini hadir bukan hanya kita diceritakan, sekedar diceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun saja, gitu ya. Tetapi pelajaran pentingnya bagi kita, bagi hamba-hamba Allah yang membaca ayat-ayat Allah ini, ya, bahwa ada pesan penting di situ, yaitu, ya, halaka ila antazakka, tidakkah kamu memiliki keinginan untuk melakukan tazkiyah. Artinya hamba-hamba Allah yang beriman sudah tentu menyikapi, merespon ayat Allah ini, ya, dengan melakukan apa? Tazkiyah. Dengan tazkiyah itulah kita akan dituntun mendapatkan hidayah kepada, ya, jalan yang lurus, dan kemudian kita memiliki khasyatullah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu. Nah, ini urgensi yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa ini adalah, bahwa tazkiyatun nafs adalah fardhatun minallah, bahwa tazkiyatun nafs adalah, ya, kewajiban, perintah, dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Diperkuat lagi dengan tadi yang selalu diulang oleh Syekh Said Hawa, urgensi dari tazkiyatun nafs itu karena tazkiyatun nafs merupakan bagian dari muhimmatur rusul, ya, tugas penting, misi penting para rasul. Jadi saking pentingnya tazkiyatun nafs sampai dia menjadi bagian dari misi para rasul. Tadi sudah dikutip tuh beberapa ayat, ya. Di antaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sama, ya. Atau mirip lah, nggak sama persis, ya, tapi mirip, ya. Nah, jadi kan kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Dengan redaksi yang mirip dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum. Nah, yang menarik kalau kita jeli di sini ada urutan yang berbeda, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim berdoa, itu urutan pertamanya, ya kan? Pertama tentang taklim, ya, wa yu'allimuhumul kitab, tentang tazkir, ya. Rasulullah minhum yatlu alaihim
alaihim ayatika, ya, bahwa seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau gitu ya. Jadi di sini ada at-tadzkir, urutan pertamanya dalam doa Nabi Ibrahim ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, urutan keduanya adalah at-ta'lim, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Baru yang ketiga tazkiyah, wa yuzakkihim. Nah, sementara jawaban dari Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang mirip tetapi urutannya berbeda. Perhatikan ketika Allah menjawabnya dengan kalimat kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Yang pertama sama, yaitu at-tadzkir, ya, yaitu memberikan peringatan dengan cara membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Tetapi kemudian yang kedua, urutan yang kedua itu kalau jawaban dari Allah yaitu apa? Wa yuzakkikum. Artinya dari redaksi doanya Nabi Ibrahim sedikit berbeda dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam hal urutan, ya, dalam hal urutan redaksinya. Ya, kalau Allah menempatkan tazkiyah itu dalam posisi kedua dari misi atau tugas para rasul. Jadi setelah yatlu alaikum ayatina, kata Allah wa yuzakkikum, dan menyucikan jiwa mereka. Ya, jadi tugas atau misi para rasul yang kedua yang Allah sampaikan yaitu at-tazkiyah, yaitu melakukan penyucian jiwa. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baru tugas yang ketiga adalah at-ta'lim. Jadi at-tadzkir, ya, at-tazkiyah, at-ta'lim. Kalau redaksi dari jawaban Allah Subhanahu wa taala di ayat 151-nya ya, Al-Baqarah ayat 151. Kalau doa Nabi Ibrahim ayat 129 ya, at-tadzkir, at-ta'lim, at-tazkiyah gitu ya. Jawaban dari Allah at-ta'lim, at-tazkiyah dulu yang kedua. Baru apa? At-ta'lim ya. Jadi at-tadzkir, at-tazkiyah, at-ta'lim. Nah, redaksi yang lebih deklaratif, redaksi yang lebih secara gamblang gitu ya, memberikan informasi dan bentuknya declare gitu ya. Itu ya di surat Al-Jum'ah ya, surat Al-Jum'ah ayat kedua. Nah, itu kalimatnya lebih deklaratif ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya. Perhatikan di situ ya. Allah mengatakan dialah Allah yang huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang telah mengutus ya seorang rasul dari bangsa yang ummi, dari kalangan mereka ya. Rasul minhum ya, dari kalangan mereka. Kemudian seorang rasul dari kalangan mereka dari bangsa yang ummi. Kemudian apa? Yatlu alaihim ayati. Nah, ini sama nih. Yang pertama at-tadzkir ya, memberikan peringatan dengan cara membacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya. Yang kedua juga sama, wa yuzakkihim. Gimana? Yatlu alaihim ayati, ya benar. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, jadi yang kedua at-tazkiyah, melakukan penyucian jiwa. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga at-ta'lim, memberikan pengajaran. Jadi jawaban Allah di surat Al-Baqarah ayat 150 atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ayat 151 ya, Al-Baqarah ayat 151, dan surat Al-Jum'ah ayat 2 sama secara urutan, bahwa tugas atau misi penting para rasul itu yang pertama at-tadzkir, memberikan peringatan dengan cara membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua at-tazkiyah atau melakukan penyucian jiwa. Yang ketiga at-ta'lim, memberikan pengajaran. Nah, secara tersirat kita bisa menyimpulkan urutan tugas seorang rasul kepada umatnya itu
dimulai dengan memberikan peringatan, caranya dengan membacakan ayat-ayat Allah. Begitu umat menyadari, gitu ya, kemudian disitulah ya yang kedua dilakukan tazkiyah. Setelah jiwanya suci, baru dimasukkan nilai-nilai positif dengan cara taklim, pengajarannya. Yu'allimul kitab wal hikmah, baru diajarkan tentang Alkitab dan Al-Hikmah. Ya, apa itu Al-Hikmah? Ya, dalam kitab-kitab tafsir As-Sa'di misalnya mengatakan Al-Hikmah yakni sunnah Rasulih, ya. Sunnah Rasul. Ya. Jadi inilah gambaran tentang muhimmatul Rasul. Ya, tugas penting atau misi penting para Rasul. Dan di dalamnya ya terdapat at-tazkiyah ataupun penyucian jiwa. Ya. Bahkan dalam urutan ya, secara urutan di situ disebutkan at-tazkiyah itu nomor dua setelah at-tadzkir. Nah ini urgensi yang kedua. Jadi tazkiyatun nafs itu penting karena dia menjadi bagian misi penting, tugas penting para rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, dari apa yang disampaikan juga oleh Syekh Hawan di dalam paparannya, kita bisa menyimpulkan urgensi tazkiyatun nafs yang ketiga, yaitu karena tazkiyatun nafs merupakan thoriqun najah, jalan kesuksesan. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya tadi itu. Ya. Di surat Al-Lail ayat 17 ayat 18 ya. Surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Kalau di surat Al-Lail itu kan ya menggambarkan bagaimana seorang yang bertakwa itu ya dia dijauhkan dari api neraka ya. Kenapa? Karena kebiasaannya dia melakukan tazkiyatun nafs dengan cara apa? Yukti malahu, dia selalu menyisihkan sebagian hartanya ya dengan cara berinfak, berzakat. Zakat itu kan ya, fungsinya adalah untuk tazkiyah, menyucikan hartanya, menyucikan jiwa. Ya. Nah, dan yang lebih gamblang lagi di surat Asy-Syams. Ya. Ya. Kenapa dikatakan tazkiyatun nafs itu adalah thoriqun najah, jalan kesuksesan? Di Asy-Syams inilah memberikan gambaran kita tentang orang-orang yang sukses dengan tazkiyahnya. Ya. Kalau mau lengkapnya dari ayat 8 ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams ayat 8 itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka kami telah anugerahkan, kami telah karuniakan ya, kami telah ilhamkan di dalam jiwa manusia itu ada fujuraha, ada potensi fujur, potensi berbuat buruk, potensi berbuat jahat, potensi ya menentang perintah Allah, potensi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi berbuat dosa dan kemaksiatan, itu dikatakan potensi fujur. Wa taqwaha, dan potensi takwa. Jadi semua manusia punya potensi ini, ada potensi buruk, ada potensi baik. Nah, gampangnya gitu ya. Ayat berikutnya kata Allah, qad aflaha man zakka. Qad aflah, sungguh beruntung. Ya. Qad aflah, sungguh beruntung. Ya, man zakka, ya. Orang-orang yang menyucikan jiwa. Kalau kita jeli, berarti kita ya bisa menyimpulkan dari dua potensi yang ada di dalam jiwa manusia ini yang selalu bertempur, yang selalu melakukan kompetisi ya antara baik dan buruk ya. Ya. Kalau dominannya yang buruk ya, maka orang itu cenderung berbuat buruk. Kalau potensi fujur yang dominan, potensi fujur yang mengendalikan jiwanya, maka dia senangnya kepada keburukan, senangnya berbuat maksiat, punya kecenderungan kepada ya kejahatan, kecenderungan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan seterusnya. Sementara kalau potensi takwa yang dominan, potensi baik yang dominan, maka dia punya kecenderungan kepada kebaikan, senang berbuat baik, terobsesi melakukan kebaikan, ya, cinta melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya. Nah, qad aflaha man zakkaha ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang menyucikan jiwanya
maka dia akan beruntung. Kenapa? Karena potensi baiknya, potensi takwanya ya akan dominan di dalam dirinya. Orang-orang yang selalu menyucikan jiwanya itu ya maka akan mengunggulkan potensi baik, potensi takwa di dalam diri. Nanti enggak. Oh, saya pikir itunya mati. Jadi sepatutnya kalau kita ingin beruntung, kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka sudah sepatutnya sebagaimana juga tadi dikatakan oleh Syekh Hawa, ya wahiya hadafun lil muttaqin. Jadi tazkiyatun nafs itu menjadi lifestyle gitu ya, menjadi gaya hidup, menjadi urf, menjadi kebiasaan, ya, menjadi budaya di dalam kehidupan seorang yang bertakwa. Selalu melakukan tazkiyatun nafs ya. Sekarang kalau kita coba suruh ya. Kalau kita coba melakukan introspeksi pada diri kita ya. Ya, saya tanya kepada jamaah sekalian, kita senang nggak kalau punya pakaiannya bersih, wangi gitu ya, terus cemerlang gitu kan, dibandingin dengan pakaiannya yang nggak pernah dicuci, kotor, ya, kemudian kusam gitu kan, terus juga bau gitu kan. Kira-kira mana yang kita pilih? Mana yang kita senang? Tentu kita akan senang kalau pakaian kita bersih, wangi, cemerlang, ya, enak dilihatnya juga gitu ya. Nah, perhatian kita kepada pakaian kita, atau bahkan perhatian kita kepada jasad kita, ya, apalagi kalau kaum Hawa nih, ya, perempuan paling senang dengan perawatan tubuh, gitu ya, perawatan dirinya, ada skincare lah, macam-macam gitu ya, perawatan kulit dan seterusnya. Perhatian kita kepada perawatan diri kita sudah sepatutnya juga sama perhatian kita kepada jiwa kita. Jiwa kita butuh perawatan, jiwa kita butuh treatment. Ya. Nah itulah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs. Ya. Jadi jangan sampai kita senang membersihkan pakaian kita senang merawat diri kita, melakukan perawatan terhadap jasad kita, ya kulit kita, ya anggota badan kita rawat dengan baik, tetapi jiwanya nggak dirawat. Tetapi jiwanya tidak dibersihkan. Ya. Maka jiwa yang kotor itu, ya lambat laun, ya sama analoginya seperti pakaian yang kotor. Jamaah sekalian, kalau pakaiannya nggak pernah dicuci nih, misalnya saya pakai baju putih, sebulan, 2 bulan, sampai setahun kalau nggak dicuci, kira-kira warnanya tetap putih? Jawabannya enggak, menjadi kusam. Ya kusam kecoklatan. Kalau sudah kusam kecoklatan terus nggak dicuci, kira-kira tambah rusak. Ya malah nanti lama-lama rusak, robek dan seterusnya. Nah itulah juga analoginya seperti jiwa kita. Jiwa yang kotor itu, ya karena perbuatan dosa dan maksiat, maka lambat laun ya, dia akan merusak fitrah kita sebagai hamba Allah, dan akhirnya apa? Makanya di ayat yang kedua, wa qad khaba man dassah, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Akhirnya kalau potensi buruk yang dominan di dalam dirinya, potensi fujur yang unggul di dalam dirinya, di dalam jiwanya itu, maka yang terjadi dia cenderung kepada keburukan, senang melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, senang berbuat kejahatan, bahkan nanti terjebak kepada rasa candu, gitu ya. Rasa candu itu rasa ketagihan melakukan perbuatan dosa. Dia tahu ini dosa, dia tahu ini salah, dia tahu ini keliru, bahkan dosa besar, tapi dia tetap lakukan karena ada rasa candu, karena ada rasa ketagihan tersebut. Alhamdulillah. Dan itu sekali lagi karena dorongan potensi fujur yang ada di dalam diri. Nah kembali lagi, jika kita ingin mendapatkan jalan kesuksesan, maka tazkiyatun nafs ini harus menjadi budaya dalam kehidupan kita, menjadi rutinitas yang kita lakukan sepanjang hayat kita. Sama seperti kita juga rutin mencuci baju kita rutin melakukan perawatan kepada jasad kita, sudah sepatutnya juga kita rutin ya menyucikan jiwa kita agar jiwa ini selalu terjaga fitrahnya, selalu terpaut kepada Tuhannya, selalu mencintai kebaikan,
Dan potensi takwa itu ketika dominan di dalam diri kita, kita ringan menjalankan berbagai amal soleh tersebut, ya, amal kebaikan tersebut. Cukup ya. Sampai suruh atau ini. Oh, siap. Baik, mungkin sampai sini dulu. Jadi kesimpulannya urgensi dari tazkiyatun nafs itu ada 3 poin ya. Yang pertama, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, misi penting dari para rasul, dan yang ketiga, jalan kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam. Nafsul imorah itu yang kita jaga terhadap yang takdir itu yang apa? Saya dikasih contoh nggak? Misalkan tiga apa yang perlu kita jaga dari Islam? Baik, langsung jawab atau baik. Jadi kita masih ada di bab muqaddimah dan masih kulit luarnya ya. Jadi memang belum masuk ke dalam pembahasan tazkiyatun nafs. Tapi nanti supaya sedikit ngasih gambaran ya. Nah, nanti kan kita masuk ke dalam definisi tazkiyatun nafs itu sendiri apa gitu ya. Dan kemudian juga kalau tadi yang Bapak tanyakan, apakah tazkiyah ini dalam rangka mencegah kita dari hawa nafsu yang mana nih gitu ya. Gitu ya. Nafsul lawamah atau nafsul amarah gitu ya, dan seterusnya. Jadi gini, bahwa nanti disebutkan di sini fazakatun nafsi tathhiruha min amradin wa afatin. Itu kata kunci. Wa tazkiyatun nafs itu intinya adalah melakukan penyucian, pembersihan ya dari berbagai amrad, penyakit ya. Kemudian wa afat, dan kecacatan. Sederhananya seluruh penyakit kejiwaan, penyakit jiwa ya. Seluruh kecacatan yang mengganggu fitrah jiwa kita, nafs kita ya. Nafsu apapun itu ya. Itulah nantinya yang kita inginkan untuk ditathhir, untuk dibersihkan. Jadi gampangnya orang yang melakukan penyucian jiwa itu ya, dia akan terhindar dari berbagai kecacatan, keburukan, penyakit kejiwaan, gitu. Kan kalau penyakit kejiwaan itu banyak macamnya ya. Misalnya tadi mudah emosi ya, mudah sekali meluapkan amarahnya, gitu kan? Atau misalnya penyakit atau di dalam Al-Quran itu ada istilahnya hubbus syahwat, ya, cinta yang berlandaskan syahwat kepada perempuan misalnya gitu ya. Pada harta benda yang berlimpah ya, al-qanatiril muqantarah gitu kan, minadhah wal fiddah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tazkiyatun nafs itu menyucikan jiwa kita dari berbagai penyakit tersebut, dari berbagai ya keburukan tersebut gitu ya. Nah, nanti seperti apa detailnya ya pelan-pelan Pak kita akan bahas gitu ya. Jadi kesimpulannya tathhiruha, menyucikan atau membersihkan jiwa kita min amradin, dari berbagai penyakit, wa afatin, dari berbagai kecacatan yang ada di dalam diri kita. Wallahu a'lam. Saya simpulkan berarti pertanyaannya nanti pertanyaan selanjutnya dari nanti karena ini baru iya. Kita definisinya juga belum masuk kan kalau saya tanya apa definisi tazkiyah, tadi nggak ada kan belum, karena memang kita baru bicara tentang urgensinya. Karena saya berpikir dengan kita memahami urgensinya, kita termotivasi untuk belajar apa itu tazkiyah. Akan muncul pertanyaan berikutnya. Jadi tazkiyah itu apa ya gitu kan?
Nah, itulah yang nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kalau kita diberikan umur panjang, kita tuntaskan gitu ya sampai selesai. Oh, hubungan ya, karena mungkin saya pun akan banyak pertanyaan, tapi kayaknya akan pas nanti ketika nanti. Hari ini mungkin kita semua dulu, ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Besok kalau ada materinya dikirim ke sana bisa bantu cetak. Oh, siap ya. Insyaallah.